Selamat pagi orang terbahagia di dunia. Selamat pagi. Pagi. Shalom. Ya, terima kasih pada Presiden kita, Dr. Heri ini, ya, yang menunjuk kami berdua, tentunya di approve maksudnya. Pak Riko, Seta, Kapten dari Batik Air, sebentar bersaksi ya, nanti. Ini anugerah Tuhan, kalau saya bersama Pak Riko bisa dalam satu table pelayanan. Ini satu blessing yang menurut saya bukan kebetulan, tapi kita sama-sama sebagai pelayan Tuhan. Fair tuh, ya. Tadi Dr. Heri telepon Pak Riko, Kapten Riko katanya lagi masalah transport. Saya bilang udahlah dong, kita berdoa aja. Beliau ini pelayan Tuhan, pasti Tuhan tahu. Kalau di Palu ada sekian detik, Tuhan tolong kok gitu ya. Masa soal gue. Baik, saya sebelum bersaksi mau memuji Tuhan dulu. Ya. Tuhan itu melihat hati kita. Amin. Jangan salah ya. Tuhan tak melihat fisik, tentunya fisik harus dirapikan. Tapi yang pasti Tuhan melihat hati. Yohanes 2 ayat 23, 24, 25 dia bilang, enggak usah. Tuhan Yesus katakan, enggak usah lu tanya manusia tentang manusia sama gue. Gue tahu manusia karena gue mencipta manusia. Yohanes 2 tadi. Samuel waktu memilih Daud, ya, itu Samuel itu nabi besar loh, ya, bisa salah karena lihat figur luar. Hati-hati teman, kalau kita lihat figur luar, kita banyak kecewa, kita banyak terkecoh. Kita harus melihat hati. Tuhan melihat hati. Ini hatiku tak sempurna, berhutang utang hidupku. Hatiku mengasihi, hatiku mengasihi. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Ini hatiku. Ini hatiku tak sempurna, berhutang utang hatiku mengasihi. Hatiku mengasihi, hatiku ingin mengenalmu,
ya, selalu dasarnya tuh firman Tuhan. Bukan saya mau khotbah, yang khotbah nanti Pak Arif itu. Firman Tuhan itu hidup. Sebagaimana Yesus hidup, firman itu hidup. Itu bukan logos, tapi rema. Kalau kita firman iman. Nah, kejadiannya begini. Kita sebagai pengusaha ya, saya bersaksi pengalaman berbisnis ini. Jadi gara-gara tool leader saya telepon dari Israel, ya, dia katakan, Pak, ada satu ibu di Tiberias, ini grup kurang lebih ya 30-40 orang begitu. Salah satu ibu ini kena stroke. Waduh, apa kagetnya ya, gitu ya. Tapi kita tenang, bersama Tuhan kita tenang. Saya katakan, siapa itu, peserta yang mana? Ibu, dia katakan. Oh, saya tahu. Kita kan sebelumnya doakan dulu ya para peserta itu. Jadi ibu ini sudah diceraikan oleh suaminya bersama 2 anaknya, gitu ya. Kemudian kontrak rumah, lalu kehidupannya dia dengan mendrive anterin anak-anak sekolah, gitu. Jadi bayangkan 2 anak ditinggal suaminya, 2 anak dia besarkan sendiri dengan susah payah. Sekarang dia kumpulkan uang untuk bisa ikut ziarah, ya. Sampai Tiberias stroke. Saya tanya keadaan, wah parah. Saya bilang begini, terkilaslah Amsal 19 ayat 17. Nah, teman-teman sekalian, kita harus dasarnya firman iman, Roma 10 ayat 8. Kita jangan gegabah mendasarkan kepada akal pikiran kita. Selalu firman Tuhan. Firman Tuhan Amsal 19:17 katakan, siapa yang memperhatikan orang lemah, ya, dia akan mengutangi Tuhan. Tuhan utang sama kita kalau kita perhatikan orang lemah. Nah, kita perhitungkan. Firman Tuhan katakan seorang janda, kita harus perhatikan seorang janda. Walaupun janda yang katakan diceraikan istrinya, suaminya dan sebagainya. Nah, akhirnya saya katakan begini, kamu tolong layani ibu ini dengan baik. Kenapa? Kita harus hormati orang lemah ini. Amsal 19 ayat 17 ya, dasarnya. Saya terus berdasarkan ini ya, prosesnya berjalan ya. Masukkan ibu ini ke rumah sakit yang paling bagus, saya bilang. Lalu orang saya bilang, siapa yang bayar? Udah jangan ikut bayar dulu, saya bilang. Karena Amsal 19 ayat 17 gitu. Akhirnya masuk. Seminggu dia telepon saya, Pak, sudah 7.000 US. Menurut Bapak gimana? Terus logikanya terbalik, ya. Staf saya terbalik, dia pikir ibu ini lemah, kok bos gua suruh servis habis, lalu siapa yang ganti? Gitu. Dia mau nolong saya artinya. Dengan kata lain, udah Pak, tolong perusahaan, Pak, kita pindahin aja ke aman, di aman ada KBRI dan sebagainya. Bilang, karena Tuhan sudah bicara, landasannya adalah kebenaran firman. Nah, terus saya bilang, potong cerita 15 hari, ya, berapa? Udah 15.000. Potong cerita total 33.000 US dollar. Ya. Teman-teman sekalian, maaf, bukan menjelekan orang Yahudi. Orang Yahudi itu pelit. Member. Ya, tapi saya kontrol terus ibunya sampai seminggu sebelum terakhir ada perkembangan, udah makan dan sebagainya. Biasalah saya kontrol. Dan kira-kira 5 hari lagi sebelum dibolehkan oleh dokter pulang, kita kirim dokter dulu. Kirim dokter dari Jakarta, dari Indonesia untuk buat awal dia ke Jakarta. No problem. Kita harus buktikan kebenaran firman. Betul nggak apa yang dikatakan firman Tuhan? Janji Tuhan, firman Tuhan, Amsal 19:17. Akhirnya, teman-teman,
besok diperbolehkan pulang. 33.500. Siapa yang bayar? Nggak tahu. Harusnya kalau kita paham firman Tuhan, siapa yang bayar? Tuhan yang bayar. Tuhan yang bayar. Besok mau pulang, dia telepon lagi. Pak, ini anak-anak staff saya udah nggak bisa ngapain, ngomong apa-apa nih. Dia belum bisa. Pak, pokoknya saya dengar Bapak mau ngapain saya? Kamu ketemu direkturnya ya, rumah sakit hari ini, besok mau pulang. Iya, dia ketemu dokter. Direkturnya dulu. Dia mahal. Oke, berapa harus gue bayar? Gitu ya. Dia bilang tip aja, tunggu dulu. Pokoknya lu besok datang lagi. Lu siapin ambulan dan sebagainya, kita bawa ke aman. Coba, besoknya datang, kita mau berangkat. Kita mau direktur lagi. Pak Direktur, pokoknya kita mau pulang. Lalu berapa harus bayar? Apa yang direktur bilang? Yahudi pelit ini. Tuhan bisa rubah. Amin. Bos kita pelit, Tuhan bisa rubah. Siapa yang pelit? Tuhan bisa rubah jadi. Benar. Nah, jadi Tuhan, dia bilang gitu. Oke, man, it is not your fault. It is not man yang sakit ini fault. Not your boss fault, not everybody fault. What? Because anugerah Tuhan. Haleluya. Semua diberikan apa? Complimentary. Wow. Firman Tuhan yang datang. Alfa dan Omega. Awal dan akhir. Wahyu bilang, Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai. Amin. Tuhan memberkati.